Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas SMP akan mempresentasikan tentang sebuah kasus dilema sang manajer muda. Sebelum itu kami diperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Altar dari Nusantara dengan NIM P27833 2681. Perkenalkan, nama saya Azal Nashwa Aulia dengan NIM P2782608. Saya Cinta Main Sekolah dengan Naim dengan NIM P2782608. Ini untuk yang pertama ada studi kasus etika Islam. Dilema sang manajer muda, krisis identitas, keimanan, ibadah, etika profesi, dan toleransi antar umat beragama. Mukadimah. Ketika sukses belum menjawab makna hidup. Kasus Ahmad mengajak kita membaca krisis identitas bukan sebagai kegagalan, melainkan pintu untuk menata ulang iman, tujuan, dan tanggung jawab profesional. Untuk yang ketiga, identifikasi masalah. Penuh di luar, kosong di dalam. Apa makna hidup dan untuk apa kesuksesan ini? Kesuksesan materi dan karir tidak meredam kehampaan Ahmad. Pertanyaan eksistensi itu memicu pencarian spiritual, mengenali tujuan hidup Islami, dan mendalami ajaran Allah. Untuk yang slide keempat ini ada tauhid dan penciptaan. Hidup bukan kebetulan. Baik, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Waqalu asidarul awwalinak tatabaha fahiyatum la alaihi bukrataw wa asila, yang artinya Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surah Al-Furqan ayat kedua. Tauhid menempatkan Allah sebagai pencipta dan pengatur semesta. Bagi Ahmad, kesadaran ini mengubah krisis menjadi arah hidup memiliki ketentuan, amanah, dan tujuan. Iman bukanlah sekedar keyakinan pasif di dalam hati, melainkan nilai yang terwujud nyata dalam kebiasaan dan tindakan kita sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwa muha wa inqalla, yang artinya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Dalam kehidupan praktis dan profesional, ritme ini tercermin pada dua aspek. Yang pertama yaitu sholat, yang menjaga orientasi batin, fokus, dan disiplin dari 5 kali sehari. Yang kedua yaitu peduli. Peduli bagaimana iman itu diwujudkan dalam empati, kebaikan, dan relasi sosial kita dengan orang-orang di sekitar. Selanjutnya, bagaimana kita mengambil sikap ketika berhadapan dengan masalah etis. Kita tidak bisa asal bertindak, melainkan harus bergerak dari sumber menuju sikap. Ada 4 pijakan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu Al-Quran, sebagai sumber utama yang memberikan prinsip dasar kehormatan, etika, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu hadis, sebagai penjelas praktik nyata dan standar akhlak dalam berprofesi. Yang ketiga yaitu ijma' dan qiyas, sebagai kesepakatan ulama dan metode analogi untuk konteks-konteks baru yang kita hadapi di era modern. Yang keempat yaitu ihtiyat, yaitu sikap berhati-hati ketika suatu hukum atau dampaknya masih meragukan. Kesimpulannya, keputusan etis bukanlah reaksi spontan atas emosi. Kita harus menelusuri dalilnya, memahami konteksnya, dan memilih jalan yang paling menjaga kemaslahatan bersama. Masuk ke aspek kepemimpinan. Prinsip utamanya adalah memimpin dengan akhlak, bukan ego. Di sini, kita mengambil contoh figur Ahmad sebagai seorang manajer muda.
beliau hadir membawa kepemimpinan yang berlandaskan 4 nilai, yaitu santun ketika menghadapi perbedaan pendapat, jujur bahkan di situasi-situasi yang sulit, adil saat membuat keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang, dan yang terpenting menjadi teladan nyata bagi tim yang dipimpinnya. Namun, pada kenyataannya, penerapan nilai-nilai ini di lapangan tidak selalu mudah. Slide ini menggambarkan realitas dinamika tempat kerja. Satu baju, banyak keberatan. Di lingkungan kerja yang beragam, anggota tim, baik muslim maupun non-muslim, memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami aturan, kewajiban, atau simbol tertentu. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, ketegangan dapat muncul dan merusak rasa aman serta kolaborasi kerja. Inilah yang menjadi dilema Ahmad sebagai manajer muda. Bagaimana ia dapat tetap teguh menjaga nilai-nilai Islam tanpa menghapus martabat, hak, dan kebebasan orang lain di tempat kerja. Isu inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Berbeda keyakinan, setara dalam martabat. Perbedaan agama dan kepercayaan adalah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun memeluk keyakinan yang berbeda, setiap individu memiliki hak dasar yang seimbang sebagai sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ayat ini menekankan batas yang tegas namun damai dalam berkeyakinan. Prinsip ini mengajarkan pemisahan urusan peribadatan tanpa memicu permusuhan. Ukhuwah, persaudaraan yang menjaga kemanusiaan. Ukhuwah atau persaudaraan tidak hanya sebatas pada hubungan seiman, melainkan menjangkau ranah ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Dialog, mendengar sebelum menilai atau memutuskan. Dialog yang efektif berakar pada kemampuan untuk menyimak perspektif orang lain secara objektif. Dengan mendengarkan terlebih dahulu, keputusan atau penilaian tidak lagi didasari oleh prasangka, melainkan pemahaman yang utuh. Musyawarah, mencari maslahat yang dapat diterima bersama. Musyawarah yaitu proses penanganan perbedaan untuk mencapai kesepakatan terbaik. Tujuan utamanya untuk menghasilkan jalan keluar yang adil dan membawa kebaikan bagi seluruh komponen kelompok. 4 langkah menuju titik temu. Yang pertama, dialog terbuka. Dengar keberatan tanpa defensif. Dengar semua keluhan, pahami dulu sudut pandang orang lain. Yang kedua, kebijakan inklusif. Rumuskan aturan yang etis dan setara. Buat aturan kerja yang adil tanpa memihak satu golongan. Yang ketiga, ukhuwah profesional. Pulihkan kepercayaan dan kerjasama. Bangun komunikasi dan saling percaya agar kerja tetap solid. Yang keempat, edukasi toleransi. Bangun literasi lintas keyakinan. Saling belajar tentang perbedaan agar tidak salah paham. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, tetapi memulihkan ruang kerja yang adil. Iman memberi arah, akhlak menentukan cara. Iman yang kuat akan memberikan tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari ridho Allah. Akhlak menentukan bagaimana kita melangkah, berbicara, dan mengambil keputusan dalam setiap situasi. Tauhid menjawab krisis identitas dengan tujuan hidup. Tauhid mengingatkan kita bahwa identitas utama kita adalah sebagai hamba Allah. Ibadah membuktikan iman lewat disiplin dan kepedulian. Iman harus dibuktikan dalam tindakan nyata, seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, dan sedekah. Ijtihad mensiasati dalil, konteks, dan kehati-hatian. Ijtihad adalah bentuk tanggung jawab intelektual seorang agar Islam tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip. Ukhuwah menyelesaikan konflik dengan dialog dan toleransi. Ukhuwah mengajarkan kita untuk tidak memutus silaturahmi karena beda pendapat. Profesionalisme seorang muslim diuji bukan saat semua sepakat, tetapi saat perbedaan meminta keadilan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak. Terima kasih atas perhatian, diskusi, dan energi yang sudah kita curahkan bersama. Semoga materi ini tidak berhenti sebagai presentasi, tetapi menjadi pengingat untuk kita amalkan. Mari kita berkomitmen untuk tidak memisahkan agama dari kehidupan. Tauhid harus jadi dasar niat kita bekerja. Akhlak harus jadi cara kita memperlakukan rekan tim atasan.
dan klien. Toleransi harus menjadi jembatan kita dalam menghadapi perbedaan, baik saat kita sedang sholat di masjid maupun saat kita sedang rapat dan mengambil keputusan di kantor. Nilainya harus sama, karena seorang muslim sejati adalah muslim di mana saja. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.